He, hampera, JJ Sigdap Yak. Welcome to apa? Welcome to Sahara, bitch. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Jatuh gue tidak kejadian. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Membuat tidurku tak nyenyak, dia membuat makan pun tak enak. Supaya tidurnya nyenyak, mari kita coba buat 1, 2, 3. Hela hihi akio, kita serious, kita mulai ya. Assalamualaikum. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she. Hai, halo semuanya, balik lagi sama aku. Kali ini aku akan memaparkan tugas dari Bunda Eka Putri Rahmadani MGZ yang berjudul yaitu studi kasus pada anak usia pubertas. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, yang pertama yaitu apa sih pubertas itu? Pubertas merupakan periode ketika tubuh mulai berkembang secara seksual atau akibat perubahan hormon. Dan selanjutnya, kapan sih pubertas itu terjadi? Pada umumnya, pubertas berlangsung pada usia 8 hingga 14 tahun. Dan kapan sih seseorang itu mengalami pubertas? Berikut yaitu tanda-tanda bagi wanita. Yang pertama yaitu perkembangan payudara, yang kedua yaitu pertumbuhan rambut di tubuh, dan yang ketiga menstruasi, berkembangnya badan dan tinggi badan, dan lain-lain. Dan tanda-tanda bagi laki-laki yaitu tumbuhnya jangkung, tumbuhnya kumis dan janggut, suara berubah, dan yang terakhir tumbuh rambut halus di ketiak dan organ kelamin. Pubertas pada dasarnya merupakan proses yang alamiah, tetapi bukan berarti perkembangannya luput dari perhatian parents. Masalah-masalah pubertas sering muncul dalam periode tersebut tanpa disadari oleh orang tua. Meskipun pubertas pada setiap anak berbeda-beda, beberapa masalah dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada dirinya. Anak-anak mungkin merasa janggal dengan perubahan pada dirinya yang tidak sama dengan anak lainnya. Sayangnya, terkadang mereka enggan atau malu mengungkapkannya. Itulah sebabnya orang tua harus lebih peka dan tanggap terhadap kemungkinan masalah pubertas anak. Ketahuilah jenis-jenis masalah pubertas yang sering dialami anak. Dan selanjutnya yaitu masalah-masalah pubertas yang sering terjadi pada anak. Yang pertama yaitu masalah pubertas terlambat. Pubertas dikatakan terlambat apabila seseorang tidak mengalami pubertas pada rentan usia yang sama dengan sebayanya. Meski pada setiap anak berbeda-beda, namun umumnya terjadi pada usia 12 tahun sampai 17 tahun. Pubertas terlambat pada anak perempuan biasanya ditandai dengan payudaranya yang belum berkembang pada usia 13 tahun dan belum mendapatkan periode menstruasi pada usia 16 tahun. Selain itu, juga terlihat pada tubuhnya yang pendek, tidak ada rambut kemaluan, dan rahim tidak berkembang. Pada anak laki-laki dikatakan mengalami pubertas terlambat ketika testis dan penis remaja laki-laki belum membesar dan suaranya belum menjadi lebih berat, serta rambut belum tumbuh di beberapa tempat. Yang kedua yaitu masalah pubertas dini atau pubertas precox. Pubertas dini terjadi ketika tubuh anak berubah menjadi dewasa di usia yang lebih awal dari seharusnya. Anak perempuan dianggap mengalami pubertas dini ketika pubertas terjadi sebelum usia 8 tahun, sementara pada anak laki-laki, pubertas dini terjadi sebelum usia 9 tahun. Beberapa tanda kemungkinan seseorang anak mengalami pubertas dini antara lain, yaitu yang pertama, munculnya jerawat di wajah, pertumbuhan tinggi badan menjadi lebih pesat,
bau badan berubah menjadi seorang dewasa. Pubertas dini pada seorang anak dapat dipicu dari faktor lainnya, diantaranya yang pertama yaitu obesitas, riwayat kelainan genetik dari orang tua atau saudara kandung, paparan estrogen dan testosteron dari luar, misalnya melalui penggunaan krim atau salep, menjalani radioterapi pada kepala dan tulang belakang. Ada dua jenis pubertas dini yaitu central precocious puberty atau dipengaruhi hormon gonadotropin, dan peripheral precocious puberty atau tidak dipengaruhi hormon gonadotropin. Central precocious puberty jelas disebabkan oleh persoalan hormon, sementara peripheral precocious puberty dapat terjadi karena penyakit tertentu seperti tumor pada kelenjar adrenal dan pituitary sindrom, MC-Sung-Albrecht, tumor atau kista hidung, telur pada anak perempuan, dan tumor pada sel penghasil sperma atau sel penghasil testosteron pada anak laki-laki. Dari artikel yang saya baca yaitu kasus pubertas dini pada anak perempuan melonjak pada pandemi COVID-19. Saat terjadi pandemi COVID-19 telah memicu pubertas dini di sebagian anak perempuan. Beberapa studi menduga wabah penyakit itu meningkatkan jumlah anak perempuan yang melalui perkembangan seksual prematur dan para ahli tidak tahu kenapa. Dalam rangka studi yang terkini, para peneliti di University of Bonn, Jerman melaporkan bagaimana jumlah anak perempuan yang diagnosa mengalami pubertas terlalu awal konstan pada sepanjang 2015 sampai 2019. Jumlahnya berdasarkan studi di sebuah pusat kesehatan kurang dari 10 kasus per tahun. Angkanya melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 23 sepanjang 2020 lalu, ketika COVID-19 mewabah di dunia dan terus meningkat menjadi 30 pada 2021. Data-data itu dipresentasikan di forum The European Society for Pediatric Endocrinology 2022 pekan lalu. Klien dari Rumah Sakit Anak Radi dan University of California, San Diego, Amerika Serikat mengamati lonjakan kasus yang sama. Hasil studi serupa juga dilaporkan dari Turki dan Italia. Mereka melaporkan bahwa pada tahun sebelum COVID-19 kami memiliki 28 anak memulai terapi pada kasus pubertas dini, dan pada tahun COVID-19 kami memiliki 64 anak yang memulai terapi pada kata klien. Meski begitu, dalam sebuah studi lanjutan untuk studi di Italia, para penelitinya menemukan kalau anak-anak perempuan yang didiagnosis pubertas dini selama lockdown justru mengalami lebih banyak disrupsi pada waktu tidurnya dan tidur lebih larut ketimbang mereka yang terdiagnosa sebelum pandemi. Benarkah karena pandemi COVID-19 semata kasus pubertas dini anak perempuan melonjak? Beberapa telah menyatakan apakah virus SARS-CoV-2 sebagai satu-satunya biang keladi peradangan di rongga hidup telah diterdokumentasikan di kedua kasus COVID-19 dan pubertas dini. Meski tidak bisa diabaikan begitu saja, Karl Plowitz berpendapat kemungkinan SARS-CoV-2 sebagai penyebab tunggal sangat kecil. Alasannya kebanyakan kasus COVID-19 pada anak adalah ringan. Abaikan soal pandemi. Usia kemunculan pubertas telah berkurang sekitar 3 bulan per dekade sejak 1977. Sayangnya tidak ada data efek peristiwa traumatik lainnya seperti perang atau resesi ekonomi. Pengobatan memang bisa mereduksi level hormon dan menghambat perkembangan seksual selama beberapa tahun.
Tapi ini umumnya hanya direkomendasikan diperhitungkan jika pubertas dini menyebabkan problem fisik atau emosional. Sebagian dokter berharap kembalinya pembelajaran di sekolah dan anak-anak yang beradaptasi terkait pandemi akan memperlambat laju kasus pubertas dini. Tingkat pubertas dini diharapkan bisa kembali ke sebelum masa pandemi, tapi tentu saja kami belum tahu, kata Kalpowitz. Baiklah, kita tinggalkan masalah pubertas dini. Baik, kita lanjut, yaitu yang ketiga adalah prematur telak. Masalah pubertas prematur telak ditandai dengan kondisi payudara anak perempuan yang membesar sebelum ia berusia 8 tahun. Hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan tanda-tanda pubertas lain, seperti munculnya rambut kemaluan ataupun menstruasi. Kebanyakan kasus didiagnosis sebelum usia 2 tahun, tetapi beberapa di antaranya didiagnosis antara usia 6 sampai 8 tahun. Meski itu jarang terjadi, penyebabnya seringkali tidak diketahui. Kondisi ini memungkinkan karena kepekaan terhadap estrogen atau bisa jadi merupakan gejala ketidakseimbangan hormon di kelenjar adrenal atau ovarium. Kasus tersebut dapat terjadi pada dua sisi payudara maupun hanya salah satunya. Gangguan ini biasanya dapat hilang dengan sendirinya, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Prematur telak berbeda dari pubertas dini. Beberapa tanda yang terjadi pada prematur telak. Perkembangan payudara terisolasi yang biasanya kecil waktu maupun pada keduanya. Tidak ada ciri-ciri seksual sekunder lainnya ataupun tanda-tanda pubertas. Kecepatan pertumbuhan normal untuk usia tulang yang normal atau mendekati normal dapat diketahui dengan tes khusus. Bila ada perempuan didiagnosis telak prematur, biasanya tidak ada pengobatan khusus. Dokter mungkin akan menyampaikan bahwa pertumbuhan payudara anak tersebut mungkin mundur atau bahkan tidak berkembang. Pubertasnya akan kembali normal seiring bertambahnya usia anak. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan kembali setelah 6 bulan untuk memantau perkembangan dan memastikan kemungkinan tumbuh anak berkembang dengan normal. Ginekomastia terjadi saat hormon estrogen meningkat dan kadar testosteron menurun pada anak laki-laki. Hormon estrogen merupakan hormon yang mengatur karakter seks wanita, sementara testosteron hormon yang mengatur karakter seks pria. Segera konsultasikan ke dokter apabila anak laki-laki mengalami kondisi tersebut. Terapi hormon mungkin akan menjadi salah satu pilihan yang ditawarkan oleh dokter. Masalah pubertas pada anak tidak boleh dianggap sepele karena dapat mengganggu kepercayaan diri anak. Kondisi tersebut membuat dirinya terlihat berbeda dengan anak-anak lainnya. Mungkin dia akan merasa minder atau malu ketika pertumbuhannya tidak sama dengan anak lainnya. Berikut adalah contoh yang saya ambil dari beberapa artikel yang saya baca. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.